Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Fata TV yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Fata TV yang telah berkesempatan pada kesempatan kali ini untuk bisa mengikuti acara kita, acara program live interaktif Fata TV. Insyaallah akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi dengan tema ekonomi Islam. Ya, dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, hafizahullahu ta'ala. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ya. Suara Anda terdengar, Ustaz? Terputus-putus. Terputus-putus ya. Baik, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, Ustaz. Kami ucapkan insyaallah kita akan bersama Baik. Insyaallah kita akan bersama Ustaz selama 1 jam mendatang nantinya, Ustaz. Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fata TV. Dan tentunya dengan tema yang telah kita tentukan pada kesempatan kali ini tentang ekonomi Islam. Baik, Ustaz. Betul. Ya. Ya, sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami ingin menginformasikan beberapa hal, di antaranya program live interaktif Fata TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, hafizahullah ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu tentang ekonomi Islam. Jadi bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan mengganjal tentang ekonomi Islam, bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 021 2123 2333. Ya. Kemudian tak lupa pula kami mengajak para pemirsa Fata TV untuk bisa bergabung bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya, syukran. Jazakumullahu khairan. Kemudian juga kami ingin menyapa para pemirsa Fata TV atau para penyimak program acara ini yang menyimak acara ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik. Tak perlu memperpanjang mukadimah lagi, kita akan memulai program acara live interaktif kali ini dan layanan interaktif kami buka. Ya, sembari kita menunggu para pemirsa menghubungi nomor layanan kami akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di dewan redaksi kita. Baik, Ustaz, insyaallah nabda, Ustaz. Betul. Payun. Ya, pertanyaan pertama, pertanyaan dari Hukma di Jakarta. Ya. Semoga Allah berikan kesehatan kepada Ustadz dan keluarga, dan Allah limpahkan hidayah serta rahmatnya kepada seluruh kaum mukminin. Tapi Ustadz izin bertanya, Ana baru saja menerima hadiah. Yang hadiah tersebut katanya sebab Ana sudah membantu setiap kegiatannya. Padahal pekerjaan saya memang bagian itu, yaitu pelayanan. Tetapi barang tersebut sudah Ana terima. Ana takut bila Ana diberikan hadiah hanya sebab membantu. Apakah seperti itu bisa diterima, Ustadz? Tapi beliau bilang bahwa itu ikhlas diberikan sebab telah membantu. Ana khawatir takutnya masuk dalam harta khianat yang menjadikan saya tidak profesional dalam bekerja dan mengharapkan hadiah dari orang lain, padahal saya pun sudah digaji. Apakah sebab beliau hanya berterima kasih saja boleh dengan diterima barang tersebut, Ustadz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, syariat kita telah menjelaskan di antaranya hadis Nabi, hadayal ummali ghululun. Seorang pekerja yang sudah mendapat gaji belum mendapatkan hadiah dari penerima jasanya, maka itu adalah harta haram.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Ibnu Lutbiyah untuk menarik zakat. Dan sebagai amil zakat, dia ada haknya, hak amil, ada gajinya. Sampai di kaum itu, Ibnu Lutbiyah disambut dengan senang oleh kaum itu. Lutbiyah menghitung menarik zakat sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaum itu memberikan hadiah kepada Ibnu Lutbiyah. Bentuk senangnya mereka dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Ibnu Lutbiyah pun terus terang kepada Rasulullah sampai di Madinah. Hadza lakum wa hadza ma uhdiya ilayya. Ya Rasulullah, ini zakat yang aku ditugaskan yang kau tugaskan untuk mengambilnya. Adapun ini ya Rasulullah, ini hadiah dari kaum itu untuk aku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sikap tidak senang. Lalu beliau naik ke mimbar dan mengatakan, Ma balu qawmin ista'malnahu ala amalin faja'a ilayna wa qala hadha lakum wa hadha ma uhdiya ilayya afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi ayuhda ilayhi. Ya. Maka Nabi SAW naik ke mimbar masjid dan beliau mengatakan, sebuah kehancuran bagi suatu kaum. Yang kaum itu Rasulullah memberikan suatu peringatan, dia tidak sebut inisial orang tersebut, tapi dengan mengatakan satu kaum. Sungguh hancur satu kaum yang kami berikan tugas, sesuatu tugas, kemudian dia melaksanakannya, lalu datang kepada kami dan mengatakan, ini zakat yang aku tarik, adapun yang ini adalah hadiah untukku yang diberikan oleh kaum tersebut. Rasulullah mengucapkan sebuah kaidah, afala qa'ada fi baiti abihi wa ummi falyanzur hal yuhda ilai. Coba dia duduk di rumah bapak ibunya. Dia tidak datang sebagai seorang petugas yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Apakah akan ada orang yang datang memberikannya hadiah? Maka itu kaidahnya untuk membedakan hadiah dengan rishwah. Walaupun Anda berteman baik, ada salah seorang auditor di di tentara, beliau bertanya kepada saya, saat saya auditor, kalau saya datang mengaudit ke daerah-daerah, itu para komandan-komandan dan rem, itu teman-teman saya waktu kuliah di akademi dulu, akademi militer. Saya datang biasanya mereka memberikan fasilitas tempat, kemudian oleh-oleh. Lalu, apakah ini boleh, Ustaz? Saya tanyakan. Anda ragu, ada kemungkinan ini karena teman. Coba Anda datang tidak membawa surat perintah untuk audit. Datang sebagai teman, mungkin mau ada keperluan anak. Apakah Anda akan diberikan fasilitas yang sama? Dia jawab, oh pasti tidak, Ustaz. Berarti Anda mendapatkan fasilitas dan hadiah itu karena Anda membawa tugas.
dan untuk tugas itu Anda sudah diberikan gaji, maka itu hukumnya haram. Kemudian dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik, ya kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Ada hamba Allah. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Ya, kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di hutan belantara itu kan ada pohon itu Ustaz. Jadi bolehkah orang mengambil pohon yang di hutan belantara itu Ustaz, yang nggak ada pemiliknya, kemudian kita bekerja sebagai pengangkut menggunakan mobil Ustaz untuk mengirimkannya ke tempat si pemiliknya Ustaz. Jadi gimana, bolehkah kita menjadi jasa transportasi dari kayu ini Ustaz, yang ada di hutan-hutan belantara itu Ustaz? Ya, cukup ya. Ya, Syukran jazakumullahu khairan. Ya, fadhal Ustaz. kaedahnya ya, akhi, memang langit dan bumi dan isinya milik Allah Azza wa Jalla. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di atas muka bumi ini untuk kalian, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman. Akan tetapi, bila diatur oleh sebuah badan, sebuah lembaga, sebuah organisasi, sebuah negara, terutama diatur oleh negara demi untuk kepentingan bersama. Ya, kepentingannya apa? Kepentingannya mungkin sebagai paru-paru kota atau daerah tersebut, agar polusi udara tersaring dan udara di situ bersih. Apa banyak? Atau bagi penduduk di daerah yang dekat dari hutan tadi. Karena bila kayu-kayu itu diambil tanpa ada pengaturan yang jelas, akan menyebabkan terjadinya banjir, longsor, membahayakan orang-orang sekitar. Ya, maka jangan katakan kayu itu diambil tidak membawa mudarat. Ya, tentu yang melihatnya adalah ahlinya. Ya, dan itu sering kita dengar di daerah-daerah tambang di mana digali di bawah di dalamnya, ya, sering terjadi longsor, kemudian pada saat musim hujan dan banjir, sehingga mengakibatkan dan mudarat, bahaya pada orang-orang yang tidak sama sekali menikmati dari hasil tambang itu. Ini kan Anda membuat mudarat di muka bumi, membuat kerusakan. Ya. Wallahu ta'ala. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah menelpon. Baik. Ya, kita lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Wahyu Widinur di Ciputat. Afwan Ustaz, mau bertanya, jika saya daftarkan warung saya ke salah satu aplikasi jasa pengantaran, akan tetapi harga di warung dengan harga yang tertera di aplikasi tersebut saya samakan, apakah bisa terbebas dari riba? Atau apakah sudah bisa diperbolehkan Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Ya. Fadal, Ustaz. Menggunakan sebuah bacaan, sebuah kegiatan usaha bekerja sama dengan salah satu usaha pengantaran yang itu melalui dengan cara online, ya. Wallahu a'lam. Ribanya bukan antara dia, tetapi antara pembeli dengan pihak pengantaran tadi. Kalau dia penjual
itu siapa namanya, pihak pengantar tadi membelikan langsung dengan dia. Orang beli langsung, hukum asal jual beli adalah halal. Halal. Dan tidak ada riba di situ. Baik. Cukup Ustaz? Ya. Ya. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ummu Hafsah di Jawa Timur, Jombang. Bismillah Ustaz, saya mau bertanya, orang tua saya pensiunan Satpol PP, lalu ibu saya meninggal, lalu dapat uang kematian dari bank. Apa hukum uang kematian tersebut Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Uang kematian dari bank atas dasar Hanya disebutkan di sini bahwasanya bapaknya adalah pensiunan Satpol PP Ustaz. Lalu ibu saya meninggal, lalu dapat uang kematian dari bank. Mungkin santunan. kalau atas dasar apa santunan? Tapi ala kulli hal, Nah, kalau ahli warisnya adalah orang-orang yang tidak berkemampuan, Nah. ya miskin, silahkan bagi dia halal uang seperti itu, uang dari bank itu. kalau sebaliknya Ustaz, ahli warisnya berkemampuan, uangnya dikemanakan Ustaz? Berikan kepada fakir miskin yang lain. Baik. Kalau dia bukan fakir miskin. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum Ustaz. Baik. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Nadi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau bertanya, saya bekerja di toko bangunan yang terdiri 5 orang karyawan dan 1 tukang. Yang tukang tersebut tidak menetap di toko. Di toko kami, kalau ada yang berhasil merayu pelanggan untuk memakai tukang dari toko, bisa dapat fee atau bonus dikasih oleh tukang tersebut. Cuma si karyawan ini membagikan hasil kepada karyawan lain seenaknya dia. Contohnya dapat fee bonus 15 juta, dia ambil 80%, 20%-nya dikasih ke 4 karyawan lain. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Allah barik. Afikum barakallah Ustaz. Kata-kata seenaknya dia itu tanpa ada kesepakatan kah maksudnya? Maksudnya ini fee-nya Ustaz yang dibagikan kepada teman-teman yang lain, terserah dia mau kasih berapa Ustaz. Wallahu alam, apa sepertinya nggak ada kesepakatan di sini Ustaz. Tidak juga ada harga umum, harga pasar. Tidak juga Ustaz. Kalau mereka merasa tidak nyaman, Nah, tinggal mereka tetapkan dari awal. Sekian rupiah untuk kami atau sekian persen untuk kami carikan. Anda lihat di sini Ustaz, membagikan hasil kepada karyawan lainnya seenaknya dia, dalam artian ketika salah satu dari 5 karyawan ini mendapatkan fee dari tukangnya, misalnya tadi disebutkan 15 juta fee dari tukangnya, maka dia akan mengambil sebahagian besar untuk dirinya sendiri dan sebahagian kecil dibagikan ke 4 teman karyawan lainnya. Seperti itu Ustaz, tanpa ada kesepakatan sesama mereka. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Tukang memberikan kepada orang yang mencarikan jasa, iya atau tidak? Benar Ustaz. Ya. Nah. Itu haknya dia lah, dia mau kasih yang lain mau enggak urusan dia. Masya Allah. Bukan seenaknya dia, kalaupun dia nggak ngasih itu serah dia, alhamdulillah. Sudah dikasih kemudian masih kurang ridho. Insya Allah, baik Ustaz. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi Ustaz, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang kedua. Ya, ada Ummu Dini di Pekanbaru. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan Ummu Dini pertanyaannya. Ya. Ustaz, saya ada pertanyaan satu mengenai jual beli makanan tetapi tertunda Ustaz. Jadi misalnya gini, hari ini Jumat dia menawarkan besok kita mau bikin makanan, sesuatu makanan, tapi hari Minggu. Jadi ditawarkan ke kita itu
yang saya pertanyakan bagaimana cara apakah itu boleh gitu. Yang pertama, itu mengenai pembayarannya bagaimana gitu. Karena ya apakah setelah makanannya sampai hari Minggu itu baru kita sebagai pembeli kita membayar, atau harus saat kita oh ya saya mesan saat kita mesan hari ini gitu. Nah. Jadi bagaimana yang seharus dan menurut syariat dari sisi pembeli gitu, apakah kita juga kalau itu tidak benar, apakah kita juga ikut salah atau berdosa? Itu saja. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada orang yang memproduksi sesuatu, kemudian sebelum dia produksi dia tawar-tawarkan siapa yang ingin. Nanti diserahkannya pada 2 atau 3 hari waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian pembayarannya mungkin pada waktu dia pesan, mungkin suatu nyampai atau di tengah-tengah antara itu. Apakah ini boleh? Jawabannya boleh. Itu dinamakan dengan akad istisna. Ya. Anda beli kendaraan roda 2 dari dealer, roda 4 dari dealer juga seperti itu. Bayar DP dulu pesan, nanti barang sebelum diantar, Anda kemudian melunasinya. Dalam keseharian kita banyak seperti itu. Penjual nasi goreng tidak ada nasi gorengnya pada saat Anda berakad membeli. Yang ada adalah nasi tambah dengan bumbu. Ya. Masya Allah. Kalau sudah ada berarti itu nasi goreng dingin, nggak ada yang mau beli. Maka dengan demikian pembeli bisa bayar di awal, bisa sedang dia kerja dibayar, bisa telah makan dibayar. Tiga cara pembayarannya boleh. Ya. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada Umudini yang telah menghubungi layanan kami. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi, Ustaz. Ada Rizky Akira di Kota Bekasi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan izin bertanya, bagaimana kalau kita menyewa mobil, kemudian ada kerusakan, kita sudah ganti, apakah kita wajib membayar biaya sewanya lagi? Kemudian kalau kita menjual barang kepada pihak ketiga, misalnya motor, kita sudah bayar cash ke showroomnya, tetapi motornya dikirim langsung dari showroom ke pihak ketiga, apakah itu boleh? Syukron, jazakumullahu khairan. Dia menyewa, kemudian ada kerusakan. Kesepakatannya seperti apa biasanya? Sepertinya biaya sewa tetap harus dibayar, Ustaz. Kalau nyewa tentu bayar lah. Masalah rusak, kenapa Anda perbaiki? Kan bukan mobil Anda, kecuali kerusakan akibat Anda. Itu iya Anda yang memperbaikinya. Kalau kerusakan bukan akibat Anda, Anda tidak ada berkewajiban untuk memperbaikinya. Ya, tadi ada pertanyaan kedua, Ustaz. Kalau kita menjual barang kepada pihak ketiga, misalnya motor kita sudah bayar cash ke showroomnya, tetapi motornya dikirim langsung dari showroom ke pihak ketiga, apakah itu boleh, Ustaz? Anda ke pihak ketiga tadi wajib tunggu di sana, terima dulu dari showroom. Setelah itu baru boleh Anda jual. Harus ada serah terimanya dulu, Ustaz ya? Ya. Insyaallah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Indri di Bekasi. Ya, Afwan Ustaz izin bertanya. Ya, ada seseorang, beliau mencairkan jam sostek yang nominalnya mencapai puluhan juta. Apakah dari uang tersebut perlu ada zakatnya? Bukankah yang harus dizakati itu penghasilan dari hasil bisnis atau pekerja karyawan yang kalau dihitung hasil per tahunnya sudah mencapai nisab? Syukron, jazakumullahu khairan.
Kalau dia cairkan, pertama kewajibannya mengeluarkan bunganya, karena bunganya adalah riba. Setelah bunganya dikeluarkan dan uang itu sampai nisab, makanya dicairkannya itu sampai 90 juta, itu wajib dizakatkan sekali, karena itu uang akumulasi sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun itu. Apalagi kalau dia punya uang lain untuk menggenapkan nisab. Tabungan ada uang umpamanya 50 juta. Semenjak mulai uang di apa namanya tadi, di jam sosteknya tadi menggenapkan satu nisab, kalau kita katakan nisabnya 85 juta, ada semenjak sampai 35, itu setiap tahun dia harusnya keluarkan zakat dari uang di jam sostek tadi. Ya. Tapi kenapa saya katakan cuman ketika diterima? Dan itu pendapat yang rajih dari pendapat banyak para ulama. Kenapa? Karena memang harusnya dia bersiap tahun, tapi harta tidak dia kuasai, dia belum dia terima. Maka menurut sebagian ulama dia tidak wajib menzakatkan karena hartanya bukan milik yang sempurna, masih dikuasai orang. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaannya. Ya, kita lanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi Ustaz, karena belum ada penelpon selanjutnya yang terhubung dengan kita. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ludi Surendra di Kota Bandung, Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz, menjelang akhir tahun pelajaran di sekolah Ana, biasanya diadakan acara saling memberi hadiah di antara guru-guru dengan skema si A memberi hadiah kepada si B, kemudian si B pun akan mendapatkan hadiah dari si C misalnya. Jadi semua akan memberi dan mendapatkan hadiah kepada dan dari orang yang berbeda, karena sebelumnya setiap orang sudah mengambil undian nama orang yang akan diberi hadiah. Dan hadiah yang diberikan dibungkus koran dengan nominal 20.000. Bagaimana hukum seperti ini ya Ustaz? Syukron, jazakumullahu khairan. Ini termasuk tukar menukar. Nah, Ustaz. Walaupun namanya hadiah, masih tapi termasuk tukar menukar. Dan tukar menukar yang mengandung unsur gharar hukumnya haram. Meski Tidak jelas. Apa salahnya dibukanya? 20.000 rupiah masing-masing, buka jelas sudah. Baik. Kenapa ditutup-tutupin? Apakah meskipun disebutkan nominalnya Ustaz, disebut di sini dibungkus dengan Anda kan bukan ngasih uang, ngasih barang. Nah, Ustaz. Kalau ngasih uang, iyalah. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Wafikum barakallah. Baik, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya Ustaz. Ya, ada Ummu Dini kembali menelpon, terhubung dari Pekanbaru ya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, saya mau bertanya mengenai tadi pertanyaan pembelian barang yang itu harus dijual ke pihak ketiga, harus diterima dulu oleh yang membayar dan membeli ini, yang mau menjual ke pihak ketiga. Yang saya pertanyakan begini Ustaz, kalau saya membeli buku di Jakarta, saya di Pekanbaru beli buku di Jakarta, tetapi ada orang yang butuh misalnya di Surabaya, apakah memang harus ke Pekanbaru dulu baru saya ngirimnya ke Surabaya atau bisa langsung? Itu yang pertama pertanyaan saya. Dan yang kedua, kalau misalnya buku itu adalah sumbangan dari donatur, itu apakah itu boleh saya kirimkan langsung misalnya ke Surabaya gitu. Jadi itu pertanyaan saya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan la tabi' hatta taqbidahu.
Jangan engkau jual barang yang sudah engkau beli, tapi barang itu belum engkau terima. Jangan engkau jual. Dan ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apa hikmahnya Nabi melarang barang sudah engkau beli dengan akad, sudah engkau transferkan uangnya, tapi belum engkau terima, kau jual. Kata Ibnu Abbas, "Dzaka darahim bid-darahim wa ta'amu murja." Karena yang terjadi adalah tukar uang dengan uang. Ya, tukar uang dengan uang yang tidak sama, itu hukumnya adalah riba. Ya. Tapi kalau Anda beli barang, berarti uang sudah berubah jadi barang, dan barang itu Anda terima. Sekarang barang yang sudah Anda terima, risiko di tangan Anda, baru Anda jual. Maka di sini uang sudah berubah menjadi barang kemudian Anda uangkan kembali. Itu namanya perdagangan dan boleh mengambil keuntungan. Seperti itu. Kalau sumbangan itu bukan jual beli. Ya. Dia menyumbang untuk sesuatu lalu dia katakan tolong diantar ke sana ibu. Kalau dia merasa percaya dengan si penjual cukup. Kan dia bukan menjual kepada pihak ketiga. Dia hanya menghadiahkan. Tadi Nabi melarang untuk menjual kembali. Insyaallah, syukran. Jelas. Ya. Ya. Ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya, Ustaz. Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat sepertinya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ibu Yanti. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Fadhal. Ini terkait dengan pekerjaan seseorang yang bikin pintu, jendela, kusen dan sebagainya Ustaz. Dan ia sudah mendapat gaji dari atasannya. Jika dia memasang pintu di rumah kita, bolehkah kita memberikan makanan atau minuman kepadanya Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau sesuatu yang normal, memberi makanan, minuman, ya, siapapun yang datang ke rumah Anda kasih makan, enggak? Kalau Anda kasih makan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda kasih makan khusus, Anda beli dari luar, ya, itu tidak boleh. Tinggal Anda akadkan kepada yang Anda berakad dengannya, tolong kamu masukkan dalam anggaran kamu gaji itu kamu dan makan siangnya dan makan sarapan paginya. Saya tidak mau tahu. Seperti itu. Kecuali dia mengatakan, mohon maaf Bu, kami biasanya nggak seperti itu. Kami biasanya untuk makan siang dengan makan paginya tanggung oleh tempat yang dia bekerja di sana. Kalau begitu ya Anda sediakan makan. Bukan riswah, itu bentuk bukan hadiah. Itu bentuk gajinya dia, haknya dia. Jika tidak Anda penuhi, Anda berdosa. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah menghubungi kami melalui telepon. Ya, kita akan melanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi Ustaz. Ada pertanyaan dari Andre Huri di Kota Tangerang Selatan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, untuk transaksi cash bertahap, berapa persen maksimal pertambahan nilai yang diperbolehkan dari harga asal yang disepakati di awal? Kemudian, lalu apakah boleh cash bertahap untuk barang yang inden atau dalam pembuatan? Jazakallahu khairan Ustaz. Berapa persen tergantung keredoan kedua belah pihak. Marginnya tergantung keredoan kedua belah pihak. Syariat tidak membatasi. Selagi pihak penjual tidak merasa tertipu dan pihak pembeli tidak merasa tertipu, ya, itu
tidak ada ketentuan syariat selagi mereka ridho. Kemudian pertanyaan kedua tadi Ustaz, bolehkah cash bertahap untuk barang yang inden Ustaz? Boleh, cash bertahap boleh. Baik. Insyaallah Ustaz, syukran. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Muhammad Alfian di Papua, Kota Jayapura, insyaallah. Ujung timur Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami pernah berniat mewakafkan sebidang tanah untuk dipakai di jalan Allah, seperti membangun masjid atau panti asuhan. Kami sudah pernah mengutarakan maksud kami kepada orang-orang. Namun saat ini kami butuh modal untuk usaha kami. Kami berencana membatalkan niat kami untuk mewakafkan tanah tersebut dan berencana untuk menjualnya saja. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan Ustaz. Kalau Anda sudah berikrar, Anda tidak bisa mencabut ikrar tadi. Ikrar itu tidak ada orang, Anda mengatakan dengan mulut Anda, tanah saya ini saya wakafkan untuk kepentingan dakwah ya di jalan Allah. Apakah mungkin untuk tempat kajian, tempat orang kaum muslimin belajar ya dan lain-lain, maka bila sudah Anda ucapkan dengan mulut, maka tidak bisa Anda apa-apakan lagi, itu bukan milik Anda lagi, sudah menjadi milik Allah. Tapi kalau hanya di dalam hati niat saja, belum pernah Anda ikrarkan, belum pernah Anda utarakan ke orang lain keinginan itu, ya, maka tidak ada konsekuensi, boleh Anda jual. Ini masalahnya di pertanyaannya Ustaz, di awal dia mengatakan berniat, di akhir dia mengatakan pernah mengutarakan Ustaz. Jadi ini kembalikan kepada penanyanya saja Ustaz. Insyaallah. Mengutarakannya dalam bentuk apa? Kami sudah pernah mengutarakan. Kalau dia mengutarakan adalah saya sudah mewakafkan tanah ini, itu berarti ikrar wakaf. Tapi kalau dia mengatakan saya ada keinginan, tidak ada konsekuensi. Anda ingin haji, tidak ada konsekuensi. Ingin menikah lagi, tidak ada konsekuensi. Ya. Karena masih ada kata inginnya Ustaz ya. Iya, bahkan ingin bermaksiat pun dalam Allah tidak mencatatnya sebagai dosa. Insyaallah Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Randy H. Permana di Kota Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya menabung di bank konvensional yang sama sekali tidak diberi bunga oleh bank? Jenis tabungannya tabunganku. Karena fasilitas bank syariah masih sangat kurang saat ini. Jazakallahu khairan. Kalau darurat boleh, tapi yang namanya darurat berbeda orang per orang. Artinya darurat tidak bisa Anda hidup, hilang harta Anda, hilang nyawa Anda, hilang agama Anda bila Anda tidak melakukan hal tersebut. Saya kira itu tidak pernah terjadi kecuali orang yang baru menjual tanahnya dengan harga puluhan miliar. Ya. Kan disimpan di rumah, ya daruratnya. Ya. Bank syariah terlalu jauh umpamanya. Kalau harus bayar di store ke bank syariah tengah jalan, banyak mara bahaya. Yang dekat dari dia adalah bank konven. Ini darurat. Masukkan, kemudian nanti transferkan semuanya ke bank syariah tadi. Allahu a'lam. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik, kita sepertinya masih ada waktu ya, kita lanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Airina di Kota Bukit Tinggi Ustaz, Sumatera Barat.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustadz, misalkan kita wakafkan sejumlah uang untuk pembangunan masjid. Setelah beberapa tahun, masjid tersebut diadakan renovasi besar-besaran, dihancurkan dan dibangun baru lagi. Lalu wakaf kita yang telah berlalu tersebut apakah terputus pahala wakafnya Ustaz? Pertanyaan kedua, apa boleh kita berwakaf tapi diniatkan untuk saudara yang sudah meninggal dunia? Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik. Wafikum barakallah. Ya. Anda wakaf Anda pahala sudah diterima, sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun barangnya sudah tidak ada. Cuman ini bila bukan karena hal yang darurat, perbuatan dari BKM sebuah perbuatan yang berdosa. Haram hukumnya membuang-buang harta kaum muslimin. Maka renovasi itu atas dasar apa? Apakah memang renovasi harus total, dihancurkan semuanya, tidak ada yang bisa dimanfaatkan? Ya, silahkan kalau memang harus begitu, karena umpamanya satu lain hal lah. Bangunan lama sudah tidak layak, membahayakan bila terjadi angin kencang dan seterusnya. Nah, itu lain hal. Tapi hanya untuk memperindah, memperluas, memperbesar, ya, hukumnya haram. Membuang-buang harta wakaf kaum muslimin. Tapi Ustaz, jika kita ingin kemudian merenovasi sebuah masjid wakaf misalnya Ustaz, apakah kemudian kita harus mengkonsultasikannya dengan orang yang berwakaf di awal Ustaz? Tidak, dia sudah tidak ada haknya di situ lagi. Haknya adalah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Baik Ustaz, syukran, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, sebentar Ustaz. Ya, pertanyaan dari Muhammad Faris Syafiq di Jawa Barat Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sedang mencoba tes untuk mendapatkan SIM, surat izin mengemudi, tapi qadarullah sudah beberapa kali gagal. Sempat berpikir untuk mencoba jalur nembak. Apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Nembak Anda berdosa, membayar riswah kepada oknum. Ya, apa yang harus dilakukan? Ikutinlah petunjuknya, ikut sekolah setir atau sekolah mengemudi, ya. Setelah sekolah, insya Allah lulus. Tapi Ustaz, bagaimana jika kasusnya Ustaz, bahwasanya seperti di tempat saya Ustaz, mereka tidak mengadakan uji coba sama sekali Ustaz. Jadi ketika kita ingin membuat SIM, langsung saja kita harus membayar, dan mereka tidak mensyaratkan uji coba. Walaupun secara nasional kita disyaratkan uji coba, ujian tersebut Ustaz. Bagaimana hal seperti ini Ustaz? Wallahu a'lam. Ya, kalau Anda bayar normal, tidak ada riswah, hukum asalnya tidak ada masalah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Yati di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi Ustaz. Bagaimana hukumnya beli pohon kelapa dengan buahnya? Pohonnya tidak langsung ditebang tetapi dibiarkan hingga pohonnya tua. Waktu nebangnya terserah pembelinya. Hasil panen buah kelapanya selamanya buat pembeli. Bagaimana hukumnya? Apakah halal? Bagaimana Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Dan suatu saat, bagaimana? Selamanya tidak bisa yang punya tanah memanfaatkan tanahnya? Seperti di sini tidak disebutkan Ustaz. Hanya dikatakan hasil panen buah kelapanya selamanya buat pembeli. Ya boleh, tidak ada masalah. Kalau dia sewa umpamanya, dia beli pohonnya, tanah tentu sewa.
Kalau sewanya selama 10 tahun, ya 10 tahun milik dia. Setelah itu, ya dia perpanjang lagi sewa tanah. Kalau dia yang punya tanah tidak mau, ya angkatlah itu pohon. Jual pohonnya. Jual ke pohonnya yang punya tanah lagi, atau ambil pohonnya, pindahkan ke tempat yang lain, jual dalam bentuk kayu. Masya Allah, Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, bagaimana, masih ada waktu atau tidak? Ya, Ustaz masih bisa satu pertanyaan lagi sepertinya Ustaz. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin Ustaz dari Yusri Armanda di Kalimantan Barat. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika saya seorang yang menjualkan barang teman dan telah ada pembeli, namun si pembeli memberi DP terlebih dahulu untuk barang tersebut. Namun pembeli tersebut bertempo dengan beberapa bulan dan tidak tahu sampai kapan harus melunasinya. Pertanyaannya Ustadz, apakah boleh transaksi tersebut dibatalkan dan uang DP tersebut hangus Ustadz? Jazakumullahu khairan. Sedangkan jual beli yang tempo, Rasulullah mensyaratkan harus jelas pembayarannya agar harganya tidak menjadi gharar. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Ya. Kita cukupkan Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz atas waktunya, waktu dan ilmunya tentunya Ustaz. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum wa fi ilmikum Ustaz. Kemudian kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa yang telah mengikuti rangkaian program acara live interaktif kita pada kesempatan kali ini, baik yang telah bertanya secara langsung kepada Ustadz maupun yang telah mengirimkan pertanyaannya melalui website. Syukron, jazakumullahu khairal jaza. Kemudian kami ingin menyampaikan bahwasanya kami mengajak para pemirsa untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian program acara Fatwa TV. Dan bagi para pemirsa yang ingin mengirimkan pertanyaannya melalui website, bisa mengirimkan ke website kami di www.dewanfatwa.com, dan melalui website tersebut juga para pemirsa bisa melihat jawaban-jawaban asatizah dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh asatizah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwasanya kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.